Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya Hobi Bunga. Oke, jadi tetap semangat kita menjalani ibadah puasa ya. Nah, untuk video kali ini Hobi Bunga akan berbagi cara membasmi hama pada tanaman hias agonema. Ada banyak hama yang sering mengganggu tanaman ini ya. Salah satunya kayak gini. Ini apa namanya? Semut. Ini ya. Kadang ada semut, kadang kayak gini, apa sih namanya, nih siput-siput kecil juga bisa mengganggu ya. Kelihatan nggak? Sangat kecil sekali. Nih, siput kecil. Kemudian kadang juga ulat, dan yang paling sering itu kayak gini, kutu putih. Nah, ini semua dapat menyebabkan masalah pada agonema. Yang pertama, agonema akan menjadi sakit ya, sakit kayak gini. Nih, kalau nggak dibasmi langsung, ditangani secara cepat, maka agonema bisa sakit kayak gini. Daun mulai menguning kayak gitu, kemudian pertumbuhannya menjadi lambat dan banyak gitu. Akhirnya lama-lama menjadi kerdil dan mati. Karena itu hama ini harus segera kita tangani. Oke, gimana cara membasmi hamanya? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu untuk membasmi hama kutu putih yang tadi, yang ini ya. Yang kita butuhkan hanyalah sabun cuci piring dan 3 baskom air sumur, air biasa ya. Jadi ini bukan air minum, hanya air biasa. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita bongkar dulu yang agonema kena kutu putihnya. Kita bongkar, terus kemudian kita bersihkan media tanam ya. Oke, udah kita bongkar, kemudian kita bersihkan media tanamnya. Sekarang kita obati kutu putihnya ya. Langkah pertama yaitu ambil 1 tetes sabun cuci piring merek apapun ya. Nah, jadi bisa merek apapun, nggak harus merek yang ini. 1 tetes saja, nggak perlu terlalu banyak. Kemudian teteskan ke dalam salah satu wadah baskom ini. Kita pakai yang ini aja. Oke, cukup 1 tetes. Kira sebanyak ini ya, sedikit saja ya. Kita aduk dalam air tadi. Ingat, harus diaduk sampai benar-benar hancur sabunnya, sampai benar-benar larut. Jangan sampai dia masih menggumpal, karena itu bahaya. Oke, kalau udah, sekarang kita cuci kayak gini. Kayak gitu ya, share sedikit. Nah, kayak gitu ya. Sambil kita bersihkan seperti ini itu putihnya. Ini dia. Ini kutu putih ini sangat mengganggu ya. Oke, kita bersihkan kayak gitu. Kita masukkan lagi, kita cuci lagi kayak gini. Nggak usah takut teman-teman ya, ini nggak apa-apa. Oke, kalau udah, kemudian kita bilas yang bersih agar tidak ada sisa-sisa air sabun di dalamnya. Kayak gini. Oke, itu bilasan pertama. Sekarang bilasan kedua. Jadi dibilasnya 2 kali untuk memastikan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa dari sabun tadi yang tertinggal. Oke, dah kayak gini dia ya. Sekarang udah bersih ya, nggak ada lagi kutu putih. Nah, kemudian agar kutu putih yang tidak kembali, pastikan bahwa semua tanaman tidak lagi ada kutu putih, karena kutu putih itu bisa kembali lagi kalau dia datang dari tanaman lain gitu ya. Oke, sekarang kita tanam kembali. Oke teman-teman, sekarang udah kita tanam kembali. Jangan lupa disiram vitamin B1, kemudian taruh di tempat yang teduh terlebih dahulu agar dia tidak stres dan sakit ya, karena baru dibongkar.
Nah, selanjutnya kita akan membasmi hama yang kecil-kecil, seperti hama apa namanya, siput kecil, kemudian ulat-ulat bulu kayak gitu. Nah, gimana cara membasminya? Gampang. Yang kita butuhkan hanya ini. Ini dia. Apa nih teman-teman? Ini adalah kulit telur, ya, kulit telur. Yang isinya udah nggak ada. Jadi hanya kulit telurnya saja ya. Oke, nah gimana cara membuatnya? Membuatnya sangat gampang, kayak gini. Pertama, pastikan telurnya udah nggak basah lagi ya. Maksudnya lendir-lendirnya udah nggak ada. Jadi pastikan dulu dia kering, karena kalau masih ada lendirnya itu bisa memancing serangga atau semut kayak gitu. Jadi pastikan dia kering. Kemudian hancurkan kayak gini. Hancurkan. Tumbuk secara kasar kayak gini. Oke, kalau udah hancur kayak gini, selanjutnya tinggal kita taburkan ya. Gini. Nah, jadi dia ditumbuk kasar kayak gini, selanjutnya tinggal kita taburkan ke atas media tanam seperti ini. Taburkan secara merata ya, di pinggir-pinggirannya. Ini nanti dapat menghalau atau mengusir hama seperti siput-siput kecil tadi, kemudian ulat-ulat yang suka merayap di media tanam ya. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya, karena telur ini memiliki tekstur yang kasar dan tajam ya, itu yang bahaya. Jadi telur ini memiliki tekstur yang tajam dan kasar, sehingga ketika siput atau ulat kecil berjalan di atasnya mereka akan terluka kayak gitu. Karena itu mereka nggak mau berjalan di atas pecahan telur ini, gitu ya. Apakah telur ini berbahaya bagi aglonema? Enggak sih ya, karena sebenarnya telur itu mengandung banyak kalsium, jadi nggak masalah kita tabur kayak gini. Oke. Nah, simpel kan? Jadi nggak perlu beli obatnya. Nah, itu untuk mengusir hama dari siput atau ulat-ulat kecil kayak ulat bulu kayak gitu ya. Selanjutnya, next, kita akan membasmi cacing pada media tanam. Nah, ini terutama bagi teman-teman semua yang nggak suka cacing, ya, yang nggak seneng lihat cacing dan tetap mau punya aglonema yang subur gitu, tapi nggak ada cacingnya. Oke, caranya gampang. Kita akan praktekkan caranya. Pertama, yang harus teman-teman tahu bahwa cacing itu sebenarnya bukan datang dari luar. Dia memang udah ada di dalam media tanamnya. Ya, bisa dalam bentuk anakan yang kecil-kecil atau juga dalam bentuk telur-telur cacing. Sehingga ketika kita gunakan media tanamnya, kita nggak tahu kalau di situ ada cacingnya. Dan semakin lama mereka akan menetas atau semakin membesar. Akhirnya banyaklah cacingnya kan. Artinya yang harus kita lakukan adalah kita sterilkan media tanamnya. Gimana caranya? Oke, kayak gini. Pertama, siapkan media tanam. Ya, kayak gini. Media tanam yang mau kita pakai, tuh. Lalu siapkan garam 1 sendok, nggak sampai ya, sedikit aja kayak gini. Jadi takarannya kira-kira kalau segini, garamnya sedikit aja. Tuh. Selanjutnya adalah larutkan garam ini dalam air. Lalu siapkan garam segini ya, kira-kira. Larutkan dalam air kira-kira segini. Tuh. Aduk sampai benar-benar larut. Jadi garam ini itu dapat membunuh cacing, karena garam ini dapat membuat cacing kehabisan cairan. Karena itu kita pakai garam. Oke, kalau udah teraduk rata dan garam sudah benar-benar larut, sekarang kita siramkan pada media tanamnya. Kayak gini. Oke. Ini dia. Udah kita siramkan. Selanjutnya kalau udah disiram, kita taburkan seperti ini.
Saya taburkan seperti ini ya. Kita ratakan ya. Kayak gini. Selanjutnya adalah kita jemur di bawah sinar matahari, itu dari pagi sampai sore selama 2 hari berturut-turut. Nah, gunanya untuk apa? Kita jemur itu gunanya untuk membunuh telur-telur cacing yang ada di dalam media tanam. Gitu. Kalau kita jemur selama 2 hari berturut-turut, maka telurnya kemungkinan akan mati. Gitu ya. Jadi untuk anakannya tadi sudah kita bunuh menggunakan larutan garam. Sedangkan untuk telur-telurnya kita bunuh dengan cara kita jemur media tanamnya sampai benar-benar kering. Kayak gitu ya, selama 2 hari berturut-turut dari pagi sampai sore. Oke. Namun ingat, sebelum digunakan harus disiram dengan air biasa terlebih dahulu. Gitu ya, jangan langsung dipakai. Mengapa? Karena konsentrasi garam yang tinggi pada media tanam itu dapat membahayakan agonema. Gitu ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, sebelum dipakai harus disiram dulu dengan air biasa. Baru kita pakai media tanamnya. Dan media tanam kita bebas dari cacing. Oke, itu untuk cara membasmi hama cacing pada agonema. Lanjut. Yang terakhir adalah kita akan membasmi hama semut. Kayak gitu. Semut, serangga-serangga kecil yang suka bersarang di media tanam. Kayak gitu. Nah, gimana cara membasminya? Mungkin teman-teman sering menemukan serangga-serangga kecil kayak kecoa kecil kayak gitu yang hidupnya di dalam media tanam, atau semut merah, semut hitam, semut yang sangat kecil sekali kayak gitu ya. Dan itu sangat mengganggu ya. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau dia sampai bersarang di media tanam, dia akan menggerogoti akarnya. Kayak gitu, lama-kelamaan akar akan rusak, busuk, dan agonema kita mati. Nah, itu harus segera diatasi ya sebelum dia bersarang di media tanam. Caranya cukup pakai ini. Jadi teman-teman pasti banyak yang tahu ini apa ya. Ini adalah kapur ajaib anti kecoa dan semut. Daripada kita pakai furadan. Bukannya furadan itu nggak bagus, bukan ya. Tapi memang kalau dari pengalaman saya yang udah pakai furadan, kayaknya itu nggak terlalu berhasil untuk mengusir hama. Gitu ya, lebih berhasil ini. Ini nggak cuma mengusir, tapi juga bisa membunuh. Jadi kalau ada hama, semut, kecoa kecil, serangga kayak gitu, kita taruh ini, dia akan langsung mati. Sudah terbukti ya. Caranya gimana? Gampang. Oke, siapkan 1 buah kapur ajaib kayak gini. Ingat, nanti jangan lupa cuci tangan ya, karena ini adalah racun. Oke, kayak gini. Ya, kemudian di pinggiran pot, di bawah pot kayak gini, kita oleskan seperti ini. Ini nggak kelihatan karena potnya putih ya. Harusnya pakai pot yang hitam, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kayak gini, banyak-banyak nggak masalah. Ini harus memutar ya, jangan sampai ada celah yang bisa dilewati oleh semut. Kayak gitu. Tapi jangan takut, karena memang semut itu dia tertarik dengan kapur ini. Nanti akan dia makan, lalu dia akan mati. Kecoa juga. Oke, kayak gini. Simpel kan? Nah, udah kita taruh. Dan sedikit informasi untuk teman-teman semua. Efeknya ini hanya bertahan 3-4 hari saja. Setelah itu efeknya akan memudar. Jadi racunnya mungkin udah hilang. Jadi berapa kali kita pakainya? Pakainya itu lihat kondisinya. Kalau semutnya datang lagi, baru kita pakai lagi. Tapi kalau nggak datang lagi, ya nggak perlu dipakai lagi ya, kayak gitu. Tapi saya bisa jamin kalau pakai ini, semut yang ada itu langsung mati. Termasuk kecoa juga ya. Oke, oke teman-teman. Jadi seperti itulah cara kita membasmi hama pada agonema. Baik itu hama cacing, terus hama kutu putih, siput kecil-kecil, kecoa, serangga, lagi, dan yang lainnya. Oke, silahkan dicoba, semoga bermanfaat, dan jangan lupa komentar di bawah. Dan ketemu lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.